Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tu'adhi'u lima uskila hatta fahma innaka ta'lamu wa ya'lamu anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu sallallahu nabil ummi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar ya Wahhab ya Fattah ya Wahid ya Ahad ya Samad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Shadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Quran. Yang dimuliakan Allah sekalian santri yang hadir di malam istiqomah, malam Jumat, pada malam yang penuh kemuliaan pada hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat istiqomah. Nikmat istiqomah nikmat paling besar dalam kehidupan manusia dan jin. Nikmat istiqomah inilah nikmat yang Allah karuniakan kepada yang dinamakan hamba Allah. Jadi hamba Allah adalah orang-orang yang istiqomah. Rasulullah Fakir bacakan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 56 dan Al-Baqarah 51 dan 52. Yang agung dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya manusia Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba Allah, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia pada saat ini cenderung pada kesesatan. Maka untuk menyelamatkan manusia ini cenderung kesesatan karena perilaku mereka yang menyimpang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyelamatkan mereka semua, ya Allah firmankan di Al-Ahzab 56, ya, Al-Rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya, semaksimal apapun kita beribadah kepada Allah tanpa syafaatnya Nabi, maka ibadah kita itu sia-sia belaka. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sadarkah kita wahai anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sering melanggar perintah Allah?
sering melakukan perbuatan keji, sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selalu memaafkan dan mengampuni kita. Karena sesungguhnya makom orang-orang beriman pada zaman akhir ini adalah makom syafaat, di mana Allah ya dengan rahmatnya ya asbab doa Nabi SAW mengangkat umat-umat atau orang-orang yang berdosa ya, asbab daripada buah perilaku mereka sendiri. Ya Baqarah 51 yang disampaikan Allah minasyaitonir wa idwa hadna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ketika kami menjadikan petunjuk Taurat kepada Musa munajat selama 40 malam, kemudian kaum Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Ya, kemudian selanjutnya thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Setelah itu kami maafkan kamu agar kamu bersyukur. Berapa kali kita lakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menzalimi diri kita sendiri. Berapa kali itu? Tapi Allah ampuni dan ampuni asbab apa? Asbab makom sholawat. Ya, yang biasa kita bacakan tadi. Makom sholawat yang membuahkan syafaat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak seperti umat terdahulu yang diadab oleh Allah dan dihancurkan dengan jatuhnya hujan batu. Ada dengan sekali teriakan hancur meninggal. Ada yang dihantam oleh badai dan banjir yang besar, banjir bandang. Ya, bukan kabut ayat 40. Di sana Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqul la akhadna bidambi." Masing-masing dari mereka kami azab karena dosanya. Ya. Faminhum man arsalna 'alaihi hasiba, wa minhum man akhadat hus-sayhah, wa minhum man khasafna bihi al-ardh, wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Di antara mereka ada yang kami timpakan angin kencang yang mengandung batu kerikil, ada yang timpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Tidakkah Allah menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Tidakkah Allah menzalimi mereka? Tidak. Orang yang diadab tadi, tapi mereka menzalimi diri sendiri dengan mengingkari, mendustakan firman-firman Allah, dengan berbuat keji. Terus kita banyak rukhsah, banyak keringanan dari Allah, itu pun masih melakukan dosa. Makanya ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan istighfar dan sholawat ya, yang Al-Fakir sampaikan setiap hari itu untuk antum semua lakukan ya, mulai pagi subuh sampai isya. Untuk apa? Menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menurunkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita dilindungi. Apa? Dijaga daripada maksiat kepada Allah. Sedangkan kita bermaksiat, Allah ampuni dan tidak mengulang kembali maksiat tersebut. Masalahnya kadang kita mengulang kembali maksiatnya. Kita melakukan perbuatan keji. Ya, di saat Allah setelah Allah mengampuni kita. Ya, dari Imran 177 ya sampai 178 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani la yadurrullahu syai'a. Sungguhnya orang yang membeli kekufuran dengan iman sedikit pun tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diampuni oleh Allah, mengulang lagi. Coba sadarkah kita? Wahai anakku dimulakan Allah, sadarkah kita dengan mengulangi kejahatan itu, mengulangi fitnah, mengulangi perilaku buruk, mengulangi kesalahan-kesalahan itu sehingga Allah ampuni kembali? Namun cukupkah waktu? Cukupkah umur kita? Jadi kita mengulang kesalahan terus. Di saat kita belum bertobat kepada Allah, Allah ambil nyawa kita. Ini masalahnya. Ya. Wadahum adzabun halim, dan akan mendapat azab yang sangat pedih. Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Jangan sekali-kali orang-orang kafir mengira bahwa sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepadanya baik bagi dirinya. Kita juga sudah orang beriman, diberikan tenggang waktu oleh Allah untuk apa? Bertobat kepada Allah. Setiap hari mungkin di materi Al-Fakir selalu ada istilah taubat kepada Allah. Selalu sandingkan taubat dengan iman, selalu seperti itu saya ingatkan. Kenapa? Bertobat kepada Allah karena kepapaan kita.
Seringnya kita melanggar perintah Allah, bahkan tidak kita rasakan. Seakan-akan pelanggaran itu adalah hal biasa. Ya. Kalau orang sudah biasa melakukan dosa-dosa kecil, maka khawatir dia akan melakukan dosa besar tanpa dia sadari. Dan dia nyaman melaksanakan dosa besar itu. Na'udzubillah min zalik. Innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adabun muhin. Sesungguhnya kami memberinya tenggang waktu hanya agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Orang yang berkali-kali berbuat kejahatan, berkali-kali bermaksiat kepada Allah, itu adalah hina. Ya, adalah orang-orang yang hina, dihinakan oleh Allah karena seringnya melakukan kejahatan. Al-Hajj dulu 18. Ya, di sini Allah firman, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard was samsu wal qamaru wal nujumu wal jibalu was sajaru wad dawabu wa katsirun minan nas." Tidakkah engkau mengetahui bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia? Ditanya sama Allah, wa katsirun minan nas, apakah benar sebagian besar manusia beriman kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah? Ya. Maka disampaikan di sini, wa katsirun haqqa 'alaihi al-'azab. Ya. Kebanyakan manusia, ya, akan tapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Kebanyakan manusia pantas mendapatkan azab. Kenapa? Mengulang-ulang kejahatan, mengulang-ulang perilaku buruk, mengulang-ulang perbuatan keji, ya. Mengulang ini jadi terbiasa sehingga apa? Gampang. Ya, orang seperti itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha." Siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia atau makhluk atau hamba Allah yang akan memuliakan orang yang dihinakan Allah. Kenapa? Asbab perilakunya sendiri. Loh, kita tidak boleh mengatakan bahwa sesungguhnya ini hina karena perbuatan fulan, fulana. Bukan. Tapi kita sendiri yang tidak menjaga diri kita daripada perbuatan keji. Nah, perbuatan keji ini dia dilakukan terus akan merubah perilaku kita. Seakan-akan kita ini biasa melakukannya. Seakan-akan ini tidak dilarang oleh Allah. Seakan-akan ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di Maryam 83 dijelaskan, a'udzu minasyaitonir rajim, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka agar berbuat kemaksiatan. Diperintahkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah menerpa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya anakku. Ya, siapa yang tidak beriman? Yang melaksanakan perintah Allah katanya, tapi tetap maksiat. Pandangan matanya khianat, pikirannya khianat, ya, perkataannya khianat, penuh dengan dusta, menafikan ayat Al-Quran, diberikan amanah Quran tidak pernah dibaca di rumah, ya, tidak berbuat maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal umur berjalan terus. Yang tadi Al-Fatihah sampaikan, umur berjalan terus, ya. Sampai kapan? Sampai nanti Allah tentukan, ya, saat Allah mengambil nyawanya. Dan saat itu kita beriman statusnya atau kita ingkar kepada Allah. Ya, ini diingatkan terus. Ya, supaya apa? Jadi pembelajaran bagi kita bersama. Ya, di surat Shad ayat 28 Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard." Apakah pantas kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama dengan orang yang berbuat kerusakan di bumi? Dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas gitu? Apakah pantas kami samakan orang yang ingkar kepada Allah, kata Allah, orang yang berbuat aniaya, orang pendusta sama dengan orang-orang yang beramal soleh, yang istiqomah kayak kalian ini? Tidak sama. Makanya jangan menyamakan diri kita dengan mereka dengan melakukan perbuatan keji walaupun sedikit. Sedikit pun jangan. Ya, untuk menjaga amal soleh kita supaya tidak terberangus habis.
Karena sedikit kesalahan yang kita sengaja, maksudnya Al-Fakir. Kalau barang yang tidak disengaja, Allah memberikan rukhsah, nggak masalah. Ya, kita bertobat kepada Allah, tidak mengulang kembali. Barang yang disengaja, berlapang dada untuk menerima kefasikan dan kekafiran, maka itu yang akan mendapatkan azab yang pedih. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Lantas akan menjadikan orang yang bertakwa sama dengan para pendurhaka? Nah, diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah orang yang beriman disederajatkan dengan pendurhaka yang mengingkari Allah, yang tidak istiqomah seperti ini, yang nggak datang setiap seminggu 2 kali, atau yang berusaha untuk datang setiap hari, atau yang seminggu sekali, menyisakan waktumu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disisakan waktu. Kita bukan waktu tersisa, waktu nggak kita pentingkan, enggak. Saking sibuknya kita sempatkan diri kita untuk istiqomah. Ya, sempatkan waktu untuk istiqomah sehingga rahmat Allah selalu menghadiri kita. Ya, malaikat dengan tanda khusus akan menghampiri kita, membisikkan dengan lirih, dengan kasih sayang. Ya, adanya kesiapan surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan aku dimuliakan Allah, ingat bahwa tanpa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadah kita adalah sia-sia belaka. Maka duduk seperti ini adalah cara-cara Nabi SAW untuk menyampaikan risalah agamanya, ya, yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diserahkan oleh Allah kepada Rasulullah, ya, Sayyidina Jibril alaihissalam, bagaimana menyampaikan kepada kita dengan Al-Quran seperti ini. Sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang aku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini malam Jumat, malam penuh keberkahan, malam penuh keutamaan, Sayyidul Ayyam. Al-Fakir memohon kepada kita semua, ya, jadikan momen malam ini, ya, untuk membersihkan hati dan akal pikiran kita bersama, ya, supaya kita tolong orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan jalan oleh Allah, ditetapkan dalam keistiqomahan, ya. Fokuskan, tinggalkan kepentingan-kepentingan yang lain dahulu, ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buka surat Muhammad ayat 29 sampai 35. Sini Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka kepada Rasul dan kaum beriman? Orang yang terbiasa melakukan dosa kepada Allah di atas ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas ampunan Allah bermaksiat, ya, maka lama-lama Allah akan munculkan kedengkian di hatinya. Allah akan tampakkan penyakitnya. Walau nasya'u la'arainakum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'madakum. Seandainya kami berkehendak, saya kami menunjukkan mereka kepadamu, Muhammad SAW, sehingga engkau benar-benar dapat mengenali mereka melalui tanda-tandanya. Engkau pun benar-benar akan mengenali mereka melalui nada bicaranya. Allah mengetahui segala amal perbuatanmu. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Sungguh kami benar-benar akan mengujimu sehingga mengetahui orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, serta menampakkan kebenaran berita tentang kamu. Ya, jadi orang-orang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang kita lihat, pemandangan yang kita lihat dalam hubungan sosial kita akan menjadi ujian bagi kita. Bisakah kita menjalani kehidupan ini yang semuanya memang dari Allah? Ya, orang beriman nih tahu hakikatnya semua datangnya dari Allah.
tapi dia diperintahkan untuk memilih mana yang bisa dia jalani, mana yang harus dia tinggalkan. Ya, ini pilihan. Kehidupan ini adalah pilihan. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Sungguhnya orang kufur menghalangi orang lain dari jalan Allah dan musuh Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, tidak akan dapat memberi mudarat bahaya kepada Allah sedikit pun. Dia Allah akan menghapus pahala dan amal-amal mereka. Kenapa dihapus? Nah, jadi itu Al-Fakir sampaikan, beramal soleh kemudian mencampurkan dengan kebatilan. Padahal kita ini di makom syafaat, ya. Kita bersolawat setiap hari kepada Rasulullah, tapi tidak menghargai doanya Nabi kepada Allah untuk mengampuni kita. Setelah diampuni, maksiat kembali, maka Allah akan menghapus orang amal orang yang seperti itu. Ya ayyuhallazina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta jangan batalkan amal-amalmu. Ya, bisa batal loh. Amal-amal kita bisa batal. Asbab apa? Asbab tidak menghargai syafaat Nabi. Syafaat Nabi itu doa. Ya, keridhaan Rasulullah kepada kita. Ya, amal kita sebanyak apapun tanpa keridhaan daripada Nabi SAW dengan syafaatnya, maka amal kita batal, gitu ya. Di surat Muhammad ayat 33 ini. Ya, ayat 34. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Sungguhnya orang yang kufur dan menghalangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, Allah tidak akan mengampuni mereka. Kufur akan nikmat Allah, tidak bertaubat kepada Allah setelah melakukan kesalahan, padahal dia tahu itu suatu kesalahan dan dia tahu syafaat Nabi itu ada, tidak mau bersolawat kepada Rasulullah. Ya, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Maka janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai saat bertemu dengan musuhmu, padahal kamulah yang paling unggul. Allah bersertamu dan tidak akan mengurangi pahala amalmu. Orang siapa? Orang yang beriman kepada Allah, selalu melaksanakan perintah Allah dengan benar, tapi selalu menghargai, ya, keridhaan yang Allah berikan kepada kita, juga berikan oleh Nabi kepada kita berupa syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dirahmati Allah, tetap dalam syafaat Nabi SAW, dan tidak batal amal kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Muliakanlah kami dengan rukuk dan sujud dan sabar dan istiqomah dan qanaah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah harapan kami hanya kepadamu ya Allah. Harapan keridhaan-Mu ya Allah. Harapan keridhaan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Harapan bersama beliau nanti di surga ya Allah. Bersama keluarga kami, suami kami, istri kami, anak keturunan kami, orang-orang beriman di antara kami, para handai taulan kami, orang-orang yang dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan kami ya Allah. Maafkan kealpaan kami ya Allah. Kami sering menyampaikan kebenaran. Kami selalu melaksanakan perintah-Mu. Terkadang kami juga melakukan maksiat kepada-Mu ya Allah. Kami menyadarinya dan kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk tidak mengulanginya kembali ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah, rahmati orang-orang beriman bersama kami. Berikanlah keberkahan rezeki kepada kami ya Allah. Jauhkan kami semua daripada rezeki yang haram, yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.